Halo guys, jumpa lagi dengan saya Faiz Virus. Kali ini saya akan membahas mengenai monoshock CNC dari Jogja ini ya guys. Ini adalah tanggapan beberapa kasus tentang monoshock ini. Sebenarnya cuma ada 2 kasus ya guys, yang lagi trending di grup Yamaha Aerox. Satu kasus monoshock itu yang masalah di Yamaha Aerox, dan satu lagi dia pakai di Yamaha Lexi. Apa sih kira-kira penyebab sampai si bracket monoshock ini patah ya bagian sininya ini guys? Karena setelah postingan itu akhirnya banyak orang juga ya yang ragu tentang pemakaian monoshock ini. Oke deh, memang ini bukan dari bawaan pabrikan. Pabrikan udah men-setting sedemikian rupa dengan dual shocknya, terus kita ubah menjadi monoshock. Pastinya ada kekurangan dan kelebihannya. Ya kelebihannya pasti dari segi looking lebih enak ya. Kekurangannya, nah kalau kita nggak pandai-pandai merawat motor, pasti akan terjadi masalah. Resikonya motor modifikasi ya seperti itu. Kalian berani modifikasi, pasti nanti ada resikonya. Tapi dengan catatan, kalau perawatan kalian bagus, insya Allah si part modifikasi kalian nggak bakal ketemu masalah. Karena dari postingan-postingan tersebut nih, akhirnya banyak nih yang nanya, kenapa sih bisa terjadi kayak begitu? Dan ada juga orang yang akhirnya melepas terus balik lagi ke shockbreaker bawaannya guys. Di sini saya akan jelaskan penyebabnya dan bagaimana cara menghindarinya. Kurang lebihnya, dulu saya pernah bikin juga video tentang perawatan si bracket monoshock ini agar tidak terjadi getaran setelah pemasangan. Yang kalian harus perhatikan banget ya, setelah kalian pasang bracket model ini, kalian harus rajin-rajin ngecek baut-bautnya ya guys. Baik baut bracket yang sebelah kanan sebelah sini atau yang kiri, dan yang ada di stepnya. Kalian wajib ngecek sekitar 3 bulan sekali lah. Cek apakah bautnya jadi longgar atau enggak. Terutama baut yang di bagian sininya ini guys. Saran saya, yang pernah saya jelasin juga di video sebelumnya, selain untuk mengurangi getaran dari monoshock ini, dan untuk menjaga si bracket monoshock agar tidak terjadi masalah, ada baiknya kalian ganti baut yang sebelah kanan ini dengan ukuran yang lebih panjang dari bawaannya. Ukuran bawaannya saya lupa berapa panjangnya, tapi di sini saya pakai yang lebih panjang lagi. Dan bahannya itu dia stainless ya. Ini lebih panjang. Saya pakai Pro Bolt kalau yang ini. Saya beli dulu 25.000 apa 35.000. Pokoknya mahal banget ini satu bautnya. Dan sampai sekarang dipakai awet ya guys. Saya pun pernah mengalami si baut ininya patah pada saat usia monoshock, kalau nggak salah ya 1 tahun. Dia patah pada saat saya kencengin, karena memang udah longgar, saya kencengin, tahu-tahu dia patah. Untungnya masih bisa dilepas dan diganti bautnya. Setelah penggantian baut ini, alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah kendor lagi. Karena memang si bautnya panjang, jadi begitu ada goyangan atau getaran dari motor, dia udah nggak bikin kendor bautnya. Terus juga untuk baut yang ini juga nih guys. Ini juga kalian harus cek ya. Karena namanya getaran ya. Terus hentakan dari shockbreakernya, lama-lama dia bisa kendor sendiri guys. Makanya kita harus rutin cek si baut-bautnya agar si bracketnya ini nggak bermasalah ya guys. Tapi memang dari mungkin ratusan unit yang terjual, hanya ada satu kejadian kemarin yang mengalami patah di bracketnya. Terus untuk satu lagi itu karena pasangnya di Yamaha Lexi. Bedanya Aerox dan Yamaha Lexi ada di bracket sebelah sini nih guys. Nah, di Yamaha Aerox dia mengikat atau tertahan di sebelah sininya ya guys. Si bracketnya
nyangkut di sini nih. Nah, sebelah sini ya. Jadi penahannya emang banyak banget. Selain dari kanan kiri step, juga ada yang di bawah tangkinya ini guys. Sedangkan untuk Yamaha Lexi dia nggak ada baut kesininya. Makanya satu kasus di Yamaha Lexi patah ya wajar. Karena memang bukan peruntukannya, walaupun memang bisa dipasang. Tapi kan penahan di depannya nggak ada, makanya dia bisa patah si bracketnya guys. Bukan dari komponennya yang jelek, tapi memang resiko modifikasi ya seperti itu ya guys. Kalau nggak berani nanggung resiko ya motor kalian nggak usah dimodifikasi ya guys. Kalau saya sih udah terbiasa ya, motor saya hobi dimodifikasi, jadi resiko semacam apapun mau nggak mau saya harus terima. Efek negatifnya itu udah jadi konsekuensi dari saya. Dan untuk bracket monoshock ini tetap saya bilang bracket monoshock terbaik ya untuk Yamaha Aerox dibandingkan dengan bracket monoshock yang lain yang harganya jauh di bawah bracket monoshock ini. Untuk harganya sekarang saya nggak terlalu tahu ya. Mungkin di atas 1,2 atau 1,3 untuk bracketnya aja. Tapi kan banyak juga yang jual ya, si bracketnya aja cuman 200.000. Tapi kalau yang begitu ya selamat menikmati deh. Getarannya kayak gimana, kebanyakan kecewa, akhirnya dilepas lagi ya guys. Saran saya sih pilih-pilih bracket monoshock yang seperti ini ya. Yang daya tahannya benar-benar kuat. Ini udah lama saya pasang, nggak pernah terjadi masalah. Ya masalahnya emang shock breaker doang, udah terlalu empuk, akhirnya ganti yang baru ya. Selebihnya enak banget ya. Buat manuver dan boncengan pun dia nggak ada masalah. Cuman perlu diingat satu hal lagi nih, kalau kalian pakai bracket monoshock ini, kalian harus rajin-rajin ganti engine mounting agar motor kalian tetap stabil, tetap enak dipakai manuver, terhindar dari getaran. Kalau kalian pakai engine mounting standaran, saya sarankan setiap 5 atau 8 bulan sekali kalian harus ganti. Tapi kalau udah ganti merek racing seperti saya, ini kalau saya pakai yang Kawahara ya, itu mungkin tahan lebih dari setahun ya. Ini saya belum tahu juga ketahanan sampai mana, karena ini baru berapa bulan saya pakai, mungkin ada 4 bulanan ya. Sampai sekarang masih enak ya. Pas pakai yang standaran engine mounting ya di monoshock, kerasa banget setelah 5 sampai 8 bulan itu motor gak nyaman ya. Jadi memang harus sering kita ganti si engine mountingnya. Oke guys, mungkin segitu dulu ya pembahasan tentang bracket monoshock kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Semoga video dari saya memberikan manfaat untuk kalian semua.